Oke. Jadi materi finite state morphology yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai regular expression. Seperti yang pernah kalian dapatkan di mata kuliah teori bahasa dan otomata, saya akan mereview sedikit apa yang dimaksud dengan bahasa regular, kemudian apa yang dimaksud dengan regular expression. Jadi secara ringkas, regular expression itu adalah sebuah model penulisan atau ekspresi yang digunakan untuk menyatakan sebuah bahasa reguler. Nah, karena digunakan untuk menyatakan sebuah bahasa reguler, maka kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bahasa reguler. Jadi bahasa reguler itu adalah bisa didefinisikan secara rekursif. Secara rekursif itu artinya dia mulai dari yang paling kecil, kemudian nanti akan diolah dari yang kecil itu bisa menjadi yang lebih besar atau lebih panjang ya. Jadi yang paling dasar dari bahasa reguler itu adalah sebuah bahasa kosong. Jadi bahasa kosong atau bahasa yang tidak ada isinya, kita sebut dengan lambangnya adalah seperti ini. Ya, itu adalah, jadi kalau kita punya bahasa kosong berarti kan bahasa yang tidak ada isi katanya, itu termasuk dalam sebuah bahasa reguler. Kemudian sebuah bahasa yang terdiri dari untai hampa itu juga merupakan sebuah bahasa reguler. Nah, kemudian bahasa yang terdiri dari satu simbol saja dalam abjad. Jadi kalau kalian dijelaskan dalam teori bahasa dan otomata, itu kita mulai dalam pembentukan sebuah bahasa itu pasti dasarnya adalah abjad. Sama dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Dasar pembentukan kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris adalah abjad. Kalau bahasa Indonesia abjadnya adalah A sampai dengan Z kan gitu ya. Tapi kalau bahasa lain, misalkan bahasa Jepang, bahasa misalkan Cina, bahasa Korea, itu mungkin abjadnya berbeda. Ya, jadi untuk membentuk sebuah bahasa, nah bahasa itu kan sebenarnya kumpulan dari kata-kata ya. Bahasa itu adalah kumpulan dari kata-kata, di mana kata-katanya tersusun dari abjad. Kan? Jadi pasti ada penyusunnya yang disebut dengan abjad. Nah, bahasa singleton itu adalah bahasa yang isinya hanya satu abjad atau satu bentuk kata yang terdiri dari satu abjad saja. Nah, maka ini juga sebuah bahasa reguler. Jadi hanya sebuah bahasa yang terdiri dari satu kata yang terdiri dari satu abjad itu merupakan bahasa reguler. Kemudian, nah dari ketiga bentuk dasar inilah dengan menggunakan operasi yaitu operasi union, operasi penggabungan atau concat atau penyambungan ya. Kalau concatenation itu atau penyambungan dan star closer, kalau kalian masih ingat, star closer itu ya pengulangan pangkat ya. Sebenarnya penyambungan seperti perkalian ya. Penyambungan yang berulang-ulang sebanyak berapa kali, jadi tergantung pangkatnya. Nah itu, jadi kalau kita operasikan bahasa-bahasa ini, 1, 2, 3 ini, maka hasil operasi dari bahasa yang merupakan gabungan dari bahasa-bahasa reguler itu juga merupakan bahasa reguler. Ini yang kita sebut kenapa didefinisikan secara rekursif. Jadi rekursif itu artinya ada pengulangan proses dengan bentuk dasar tertentu. Sehingga selain keempat bentuk ini, maka dia tidak termasuk bahasa reguler. Nah ini, jadi contohnya
Saya langsung contohnya saja ya. Kalau kita punya abjad yang paling sederhana, biasanya kalau kalian dijelaskan dalam bahasa teori bahasa, kita menggunakan contoh abjad yang sederhana AB ya, atau misalkan 01 dan sebagainya. Ini hanya contoh ya, contoh abjad. Misalkan abjad itu hanya terdiri dari 2 huruf saja, A dan B, gitu, misalkan ya. Maka yang termasuk bahasa reguler yang diturunkan dari abjad ini itu adalah bahasa kosong tadi atau himpunan kosong, kemudian himpunan atau bahasa yang terdiri dari satu untai hapa, kemudian singleton A, singleton B. Nah, jadi ini dasarnya. Jadi yang dasar tadi ada 3 kan ya, yaitu bahasa kosong, bahasa terdiri dari untai hampa, atau bahasa yang terdiri dari satu abjad saja. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan bahasa reguler lain yang merupakan operasi gabungan concatenation maupun star closer dari keempat bentuk dasar ini. Misalkan A dengan B. Nah, jadi sebuah bahasa yang terdiri dari kata A dengan kata B atau huruf A dengan huruf B ini merupakan reguler. Kenapa? Karena bahasa A, B ini itu adalah bahasa gabungan antara A dengan B. Jadi A dengan B ini kalau kita gabungkan maka kita dapatkan A, B. Demikian juga sebuah bahasa yang terdiri dari kata AB. A, AB ini beda ya. Kalau ini ada 2 kata, A, B, maka yang di sini hanya ada 1 kata, yaitu AB. Di mana AB ini itu adalah hasil concatenation atau perangkaian atau penggabungan, bukan penggabungan ya, perangkaian lebih tepatnya, antara bahasa singleton A dengan bahasa singleton B. Jadi A ini jadi kalau A dikoncat dengan B, dikoncat itu lambangnya seperti ini, maka ini akan menghasilkan A disambung dengan setiap kata yang ada di bahasa yang berikutnya. Itu sehingga karena di sini hanya masing-masing 1, maka hasilnya adalah. Nah, kemudian A ya bahasa yang terdiri dari kata-kata yang mengandung A dengan panjang A itu mulai dari 0, ini juga termasuk bahasa reguler. Nah, apa saja isinya? Misalkan adalah A pangkat 0, di mana A pangkat 0 itu sama dengan untai hampa. Kemudian A pangkat 1 atau A saja, lalu A pangkat 2 atau AA, A pangkat 3, AAA, A pangkat 4, AAAA, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ya, ini ya, terbatas panjangnya. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh bahasa reguler yang terbentuk dari 3 bentuk dasar ini, ya, yang diturunkan dari sebuah abjad, alfabet atau abjad yang terdiri dari 2 kata. Nih. Oke, berikutnya. Saya kira ini pasti sudah kalian bisa pahami, karena ini kita hanya mengulang ya, mereview saja. Berikutnya, regular expression. Nah, apa itu regular expression? Jadi ekspresi atau bentuk statement atau pernyataan yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa reguler itu disebut dengan regular expression. Jadi definisinya itu juga sama seperti definisi bahasa reguler. Yang pertama, dia didefinisikan yang paling bentuk paling dasar itu adalah bahasa kosong atau bahasa kosong
itu didefinisikan dengan bentuk seperti ini. Kemudian kalau kita nyatakan bahasa yang terdiri dari untai hampa, itu cukup dituliskan seperti ini. Jadi ini bentuk ekspresinya dari bahasa yang ini. Kemudian kalau kita punya bahasa singleton yang terdiri dari simbol A, maka kita tulis dalam ekspresi reguler itu sebagai A. Ya. Kemudian kalau bahasa reguler yang merupakan hasil penggabungan atau bahasa reguler yang merupakan hasil dari concat, ya, penyambungan, maka bisa kita tuliskan seperti ini. R plus S, RS. Ini adalah ekspresi untuk menyatakan dua bahasa yang merupakan hasil penggabungan, R atau S, di mana R itu adalah menyatakan bahasa A, S itu menyatakan bahasa B. Sedangkan hasil penggabungan atau penyambungan itu kita nyatakan dengan RS. Di RS digandeng langsung seperti ini. Oke. Sedangkan untuk bahasa yang merupakan hasil operasi star closer, itu kita tuliskan dengan R, lalu ada lambang star closer. Ini bentuk ekspresi reguler untuk masing-masing bahasa reguler. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita punya bahasa reguler seperti ini, regular expression-nya itu adalah seperti ini. Jadi ini bentuk pernyataan yang menyingkat atau mempersingkat lah daripada kita menuliskan bahasa reguler dengan lengkap. Jadi kalau A, B ya berarti A ditambah B. AB ini berarti AB. Lalu A plus A. Ini berarti ada dua kan? Ada dua kata yaitu A dengan AA yang digabungkan menjadi satu. Digabungkan menjadi satu, maka dia sama dengan operasi union. Kemudian di sini ada A star contohnya, kemudian di sini ada A ditambah B star. Jadi A, B ini adalah sama dengan A ditambah B. Ini kita hanya mengulang ya. Nah, ada beberapa operasi yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan regular expression. Ini saya tidak akan menjelaskan secara lengkap ya. Tapi secara prinsip dia hampir sama seperti operasi matematik aljabar. Jadi kalau sembarang kata, contohnya ini ya, sembarang kata lalu dioperasikan dengan operasi union, ini berlaku komutatif. Jadi dia bisa dibalik, artinya tidak akan merubah isi dari bahasa tersebut. Jadi bahasa R ditambah dengan bahasa S, maka itu sama dengan bahasa S ditambah dengan bahasa R. Ditambah ini berarti operasinya adalah union ya, atau gabungan. Jadi tidak akan merubah arti. Kemudian sembarang bahasa lalu digabungkan atau diunionkan dengan operasi atau bahasa kosong ya, maka itu berlaku hukum seperti aljabar, sembarang angka ditambahkan dengan 0 kan, hasilnya kan bilangan itu sendiri. Ya, nah ini yang mungkin agak berbeda adalah ini. Jadi kalau sembarang bahasa ditambahkan atau diunionkan dengan sembarang bahasa sendiri, itu sama dengan bahasa itu sendiri. Jadi tidak ada bedanya. Kemudian ini juga berlaku hukum distributif. Ya, kemudian ini berlaku juga hukum seperti operasi perkalian dengan angka 1 ya. Jadi kalau untai hampa dioperasikan concat. Concat itu nyambung, penyambungan dengan
untai sembarang bahasa, maka hasilnya adalah bahasa itu sendiri. Nah, dan ini juga seperti perkalian dengan angka 0 ya. Kalau 0 itu kalau dikalikan dengan sembarang kan hasilnya. Kemudian juga berlaku hukum distributif kalau nggak salah, ini saya lupa hukumnya namanya apa ya. Jadi seperti perkalian ini, jadi R kali S ditambah dengan R kali T. Mirip seperti itu, tapi ini kita berbicara mengenai bahasa ya. Jadi kalau RS ini maksudnya R disambung dengan S atau T, gitu ya. Bahasa, kalau dalam bahasa bacanya seperti itu. Itu sama dengan R disambung dengan S atau R disambung dengan T. Ini mirip seperti perkalian, operasi perkalian dan penjumlahan. Dan ada beberapa lagi yang bisa kalian ingat lagi, ini seperti waktu penjelasan di dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata. Baik, nah sekarang bagaimana sih kita mendapatkan sebuah regular expression? Kalau didefinisikan sebuah bahasa, kita memang harus melakukan sebuah analisa. Kira-kira bahasa itu terdiri dari bentuk dasarnya apa? Sehingga nanti akan mudah kita dapatkan bentuk dari regular expression-nya. Contohnya, misalkan seperti ini. Ada sebuah bahasa yang berdasarkan abjad AB, semua string di dalamnya mempunyai panjang genap. Mempunyai panjang genap. Jadi kalau dituliskan di sini, contohnya adalah seperti ini. Jadi A, 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 B, B, A, B, B, A, 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 ya. A, 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 B ini sembarang, yang penting panjangnya genap. Nah, bagaimana menyatakan regular expression dari bahasa yang seperti ini? Maka ini bisa kita uraikan dengan sebuah operasi dasar yang sebelumnya tadi, untuk mendapatkan bentuk ekspresi yang paling sederhana. Karena kalau ini kita nyatakan dalam bentuk ekspresi reguler langsung, ya nanti bentuk ekspresi regulernya juga panjang. Maka kita dapatkan bahwa bentuk ini itu bisa diperoleh dari apa? Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada yang panjangnya 2, ini sampai ini adalah panjangnya 2, kemudian yang di sini itu panjangnya 4, dan seterusnya, ini mulai panjangnya 0. Nah, ini kita pisah-pisah dulu. Artinya bahasa ini diperoleh dari gabungan antara bahasa yang panjangnya 0, bahasa yang panjangnya 2, bahasa yang panjangnya 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian dari masing-masing ini kita bisa dapatkan ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Ternyata yang panjangnya 4 sendiri kalau kita perhatikan, ini adalah hasil concat dari bentuk dasar yang sama mirip seperti ini. AAAB, BABB. AAAB, BABB digabung atau dikoncat dengan AAAB, BABB. Nah, ini dia akan menghasilkan apa tadi? Operasinya adalah operasi distributif tadi ya. AA dikoncat dengan AA dikoncat dengan AB, AA dikoncat dengan BA, AA dikoncat dengan BB, dan seterusnya. Nah, kemudian, nah dari sini kita bisa dapatkan bahwa ini itu adalah sama dengan, kita ambil ini sebagai bentuk dasar. Bentuk dasar ini kalau dipangkatkan 0 kan hasilnya adalah untai hampa. Sembarang kata, sembarang bahasa kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah untai hampa. Jadi sedangkan ini sendiri itu adalah AAABB ABB pangkatnya 1. Nah, kalau ini kan berarti pangkatnya 2. Jadi ada ini disambung dengan ini berarti dia pangkatnya 2 dan seterusnya. Nah,
Kemudian dari sini, ini sendiri itu bisa kita nyatakan sebagai, nah, jadi AA ini kan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya itu sama dengan star closer. Sebenarnya ini bisa lagi diuraikan bahwa AA, AB, BA, BB itu sama dengan A, B dikonketkan dengan A, B. AA, AB, BA, BB. Ya. Nah, ini bisa saja kita nyatakan seperti ini. Nah, sehingga menjadi bentuk yang paling sederhananya sebenarnya ini. Atau cukup seperti ini sudah. Ya. Jadi AA, AB, BA, BB ini bentuk ekspresi regulernya adalah seperti ini. Jadi itu cara kita mendapatkan bentuk regular expression berdasarkan sebuah bahasa tertentu. Jadi kita itu harus paham betul seperti apa sih bentuk string atau bahasa yang akan kita definisikan dari regular expression. Oke. Nah ini tadi kalau kita uraikan lagi jadinya seperti ini. Ini sama dengan ini. Ya. Baik, itu tadi adalah yang dimaksud dengan regular expression. Nah sekarang kita akan jelaskan seperti apa sih regular expression itu penggunaannya dalam ekspresi bahasa formal atau bahasa natural. Kalau yang tadi itu bahasa formal ya. Maka kita akan coba bagaimana sih mengekspresikan bentuk formal dari sebuah bahasa natural. Di mana dikatakan di sini bahwa ekspresi reguler itu bentuknya adalah berupa notasi aljabar yang untuk mencirikan sekumpulan string. Nah, yang nanti bisa kita gunakan untuk mencari pola dari kata-kata atau teks-teks ya dalam sebuah korpus. Nah, apa itu korpus? Korpus itu adalah kumpulan teks atau ucapan yang dapat dibaca oleh komputer. Nanti kalian waktu pada saat membahas mengenai NLTK, kita akan berkenalan dengan beberapa jenis korpus. Kemudian tujuannya apa ya? Itu tadi, kita dengan menggunakan ekspresi reguler itu akan bisa mencari teks-teks yang cocok. Jadi mencocokkan sesuai dengan pola yang didefinisikan dalam regular expression. Contohnya, sekarang bagaimana sih kita mengekspresikan kata-kata seperti ini. Tupai dengan T kecil di depan dan tupai dengan T besar di depan. Nah, kalau kita ingin mengenali dua-duanya, maka kita bisa nyatakan dengan sebuah regular expression seperti ini. Nah, ini bentuk regular expression yang biasanya digunakan di dalam natural language processing, yaitu bentuknya itu kalau kita nyatakan dalam apa ini namanya huruf-huruf ya, rangkaian huruf-huruf dengan menggunakan di dalam tanda kurung siku. Ini berarti satu regular expression. Satu regular expression dinyatakan dalam kurung siku. Jadi T besar, T diikuti dengan upai. Nah, artinya di sini kita bisa mencari kata-kata dengan menggunakan pola ini, itu adalah kata yang dimulai dari T besar atau T kecil, ya, diikuti dengan kata upai. Hingga apa yang cocok? Yang cocok ya tupai atau tupai dalam T kecil. Sehingga contohnya kalau ada kalimat misalkan tupai makan kelapa,
dengan mencocokkan berdasarkan regular expression ini, kata mana yang cocok itu adalah kata yang tupainya warna biru seperti ini. Kemudian bisa juga contoh lain, yaitu contoh untuk menyatakan sembarang angka. Ini dinyatakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 0 dalam tanda kurung siku. Ini artinya dia bisa membaca 1 atau bisa mengenali 1, mengenali 2, mengenali 3, 4, 5, 6, 7, atau 0. Ya, 8, 9, atau 0. Sehingga kalau dalam contoh kalimat itu ada tulisan pilih 1 atau 2, maka 1 ini akan dapat dikenali sebagai yang match dengan pola yang didefinisikan dalam regular expression. Oke. Nah, di dalam regular expression terkadang kalau kita mempunyai huruf atau angka yang sangat banyak, misalkan kalau kita punya abjad A sampai Z kan tidak mungkin kita tuliskan A, B, C, D, E sampai Z. Nah, kita bisa menyingkat dengan tulisan atau dengan ring tertentu, misalkan seperti ini. Jadi A sampai Z ini artinya dia mengenali huruf kapital A sampai dengan Z. Kemudian A kecil sampai Z kecil ini juga mengenali huruf dari A sampai Z dalam huruf kecil. Nah, kemudian angka yang 0 sampai 9 ini kita bisa cukup tuliskan dengan menyatakan 0 sampai 9. Ini cara menyatakan regular expression untuk huruf ya dalam ring tertentu. Jadi ini contohnya kalau nanti kita menerapkan regular expression ini, maka dalam contoh kalimat ini, maka yang bisa dikenali adalah T besarnya saja. Yang lain tidak bisa dikenali dengan menggunakan regular expression. Demikian juga di sini. Nah, kalau di sini ya, K-nya bisa dikenali, E-nya bisa dikenali, tapi sendiri-sendiri ya. Kemudian kalau yang di sini yang bisa dikenali adalah angka 1. Oke, berikutnya. Dalam regular expression ini juga bisa bisa juga digunakan untuk menyatakan negasi. Negasi itu artinya bukan ya. Kalau dalam logika, operasi logika, kita mengenal namanya negasi. Jadi negasi itu artinya bukan anggota atau bukan A. Nah, hanya di sini yang perlu diperhatikan model tulisannya ya, jadi yang dianggap sebagai negasi itu kalau dia menggunakan tanda caret ya, di mana tanda caret ini ditempatkan di depan. Dan tanda caretnya itu ditempatkan di depan dari kata-katanya, dari kata-kata yang dinegasikan. Nah, contohnya di sini misalkan seperti ini, caret A sampai Z ini artinya bukan huruf besar A sampai Z. Maka kalau kita lakukan proses atau pengenalan dengan regular expression ini, untuk contoh kalimat tupai makan kelapa, maka T-nya ini tidak akan dikenali. Tidak akan match dengan regular expression ini. Tapi dia yang match adalah yang U, mulai dari U, P, AI, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau menggunakan caret kemudian SS ini artinya dia bukan S besar dan bukan S kecil. Nah, bukan S besar atau bukan S kecil. Maka kalau kita ada kalimat seperti ini, I have no expression, maka IE-nya atau I-nya ini itu bisa dikenali atau match dengan regular expression ini karena di sini kan bukan S dan bukan I. Bukan S besar dan bukan S kecil. Itu maksudnya. Seperti itu ya. Kemudian yang di sini contohnya, nah ini. Bagaimana kalau tanda caretnya itu ada di belakang, maka ini bukan negasi.
Jadi kalau tanda caretnya ini di belakang, dia bukan negasi, tapi ini adalah karakter caret. Nah, artinya kalau seperti ini, dia mengenali atau match dengan E atau caret. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satu kalimat yang di situ ada tanda caretnya, maka ini akan dicocok atau match. Demikian juga ini, A, caret B, ini juga maksudnya bukan negasi. Jadi kalau caretnya itu di tengah atau di belakang, maka ini termasuk dalam karakter yang dikenali atau match. Jadi A, caret B. Ini artinya dia membentuk pola A caret B. Nah, maka kalau ada dalam kalimat itu pola yang persis sama dengan A caret B, maka ini akan dikenal. Oke, nah ini kalau berikutnya itu adalah untuk menyatakan or, ini juga bisa dinyatakan dengan tanda apa ini namanya? Tanda garis ya, tanda garis tegak lurus ya, tanda garis tegak lurus ini menyatakan disjunction atau or. Jadi kalau kita tuliskan regular expression itu adalah ground hog seperti ini, kemudian woodchuck, yours, mine. Nah, ini artinya dia cocok dengan masing-masing kalimat ini atau ya, yours atau mine. Nah, A, B, C ini juga sama. Ini bisa juga sih dinyatakan dengan bentuk yang seperti ini atau dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Seperti itu ya. Jadi or itu dia dinyatakan dalam bentuk masing-masing huruf seperti ini. A, B, C. Ini menyatakan dia bentuknya adalah disjunction atau or. Nah, berikutnya itu adalah ekspresi, regular expression dengan lambang tanda tanya, kali atau bintang. Nah, bintang, star closer ya. Kemudian plus closer, lalu ada tanda titik. Nah, bintang ini, kalau untuk yang bintang maksudnya apa? Kalau bintang ini dia melambangkan opsional. Opsional untuk karakter sebelum tanda bintang. Jadi contohnya, kalau ada regular expression, kalau U, kemudian tanda bintang R, ini artinya yang match dengan regular expression ini itu adalah color ini, color tanpa U, ya, color tanpa U atau color dengan U. Ya, color tanpa U atau color dengan U. Jadi opsional itu artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau tanda star closer itu dia melambangkan star closer ya, pengulangan. Jadi misalkan O gitu ya, O gitu ya, maka ini bisa berulang beberapa kali, ya, berkali-kali sampai tak terhingga panjangnya. Ya. Jadi O panjangnya 0, O panjangnya 1, O panjangnya 2, O panjangnya 3, dan seterusnya. Kemudian untuk kalau lambangnya adalah plus, ini sebenarnya sama seperti star closer, hanya dia panjangnya mulai dari 1. Masih ingat ya, operasi plus closer dengan operasi star closer di mata kuliah teori bahasa dan otomata pasti sudah dijelaskan perbedaan antara plus closer dan star closer. Jadi kalau star closer dia mulai dari 0,
pangkatnya, sedangkan plus closer mulai dari 1. Oke, ini sama, misalkan ada ba, a, nah ini, maka a-nya ini bisa berulang berkali-kali. Sedangkan tanda-tanda tanda titik di sini, ini menunjukkan sembarang karakter bisa ditempatkan untuk menggantikan tanda titik. Nah, jadi ini bisa diganti, misalkan diganti dengan A, ya jadi dia bisa pakai A. Jadi began, ya kan, ngebegin, begun, nah gitu. Jadi ini sembarang karakter. Sehingga jadi seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah regular expression dengan tanda anchor, ya, tanda jangkar, dan tanda dolar. Ya, hanya ini nanti agak berbeda dengan yang ini tadi ya, caret yang di sini tadi. Jadi untuk yang tanda jangkar yang di luar seperti ini menghubungkan ekspresi legure ke tempat tertentu dalam sebuah string. Jadi dikatakan untuk tanda awal baris biasanya digunakan sebagai tanda awal baris, dan sedangkan tanda dolar itu adalah tanda akhir baris. Nah, jadi kalau kita ingin mengenali dalam satu bahasa itu satu baris per baris gitu ya, kita bisa menggunakan tanda ini tapi di luar ya, di luar lambang satu ekspresi. Ini berarti kalau caretnya itu ada di luar lambang, ini menyatakan sebagai satu baris. Ini juga berarti satu baris pertama. Kemudian yang lambang tanda dolar ini menggambarkan terakhir, akhir ya. Akhir ya. Nah, ini hati-hati dengan titik. Kalau titik seperti ini ada tanda apa ini? Slash terbalik ya. Backslash istilahnya. Backslash ini maka ini adalah karakter titik. Jadi kalau ada backslash-nya maka dia mengenali karakter titik. Tapi kalau yang titik to ini tadi artinya bisa diganti sembarang karakter kan ini. Contohnya ini, nah, itu berarti bisa dikenal. Ini kira-kira beberapa aturan untuk menuliskan regular expression dalam bahasa natural language atau natural language processing. Nah, sekarang bagaimana mendefinisikan sebuah regular expression? Misalkan kita diminta untuk mendefinisikan sebuah regular expression untuk kata the. Mengenali kata the dalam sebuah kalimat. Ya. Mengenali kata the dalam sebuah kalimat. Kalau kita tuliskan seperti ini saja, the, nah, maka dia hanya bisa mengenali the dengan T-nya itu huruf kecil depan. Sedangkan the yang dia depannya ada huruf besar itu tidak bisa dikenal. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, T kecil T besar, ini berarti artinya T kecil atau T besar, diikuti dengan HE, ya. Maka ini artinya T kecil digandeng dengan HE berarti dapatnya adalah the kecil, ya kan? Saya ambil oret-oret. Jadi ini nanti akan menghasilkan T kecil disambung dengan HE atau T besar disambung dengan HE. Dia bisa mengenali dua bentuk ini. Nah, hanya kelemahannya bagaimana kalau ada kata yang ada subkata the di tengahnya. Contohnya ini, the theology, ya kan? Ini kan ada the, ini juga ada the. Ini juga nanti akan dikenali sebagai the.
Nah, sehingga untuk mencegah itu, kita nggak hanya mendefinisikan pengenalan the itu ya dengan ini, the gitu aja, tidak. Tapi di sini ada tambahan ekspresi reguler yang lain, yaitu apa yang pertama ini? Bahwa di depan kata the itu tidak boleh ada kata lain, baik itu yang terdiri dari huruf besar maupun huruf kecil. Dan di akhir kata the ini juga tidak boleh ada huruf lain, baik itu huruf kecil maupun huruf besar. Nah, ini kan ada tanda caret A sampai Z ini artinya A sampai Z atau A sampai Z ini A sampai Z kecil atau A sampai Z besar, dan tanda caret ini melambangkan bukan, bukan, itu ya. Sehingga ini adalah RE yang paling tepat untuk mendefinisikan atau mengenali the atau the dalam kalimat. Jadi seperti ini. Jadi kita tidak sekedar mengenali kata per kata, tapi kita juga harus memperhatikan pola-pola lain yang memungkinkan dia menjadi salah dalam mendeteksinya, atau dia akan menurunkan akurasi dari pengenalannya. Baik, nah itu tadi kalau kita tidak tepat di dalam mendefinisikan regular expression, apa yang terjadi? Maka akan terjadi error. Jadi error itu apa? Di sini ada dua jenis ya, dua jenis error. Yang pertama adalah string yang cocok yang seharusnya tidak cocok. Contohnya ini. Contoh yang tadi ya, contoh yang untuk kalimat the ini tadi. Atau kata the. Dia match tapi harusnya tidak, bukan dia gitu maksudnya. Contohnya the dikenali pada kata then, the dikenali pada kata then, the dikenali pada kata other. Nah, ini jenis error yang pertama yang disebut dengan false positive atau error tipe 1. Nah, sedangkan error tipe 2 itu adalah string yang tidak cocok yang seharusnya cocok. Contohnya tadi, dia tidak bisa mengenali the. Kalau kita tadi menggunakan ekspresi yang hanya seperti ini tadi, maka kemungkinan nanti dia akan menghasilkan error yang false negatif. Jadi dia tidak bisa mengenali kata yang seharusnya dia benar, tapi dia tidak bisa mengenali. Itu yang disebut dengan error yang false negatif atau error tipe 2. Ya, jadi di dalam NLP kita nanti akan selalu berurusan dengan jenis kesalahan yang seperti ini. Sehingga untuk mengurangi tingkat kesalahan, kita melibatkan dua upaya ya. Tapi upaya ini suatu upaya yang antagonis, artinya saling berkebalikan ya. Jadi yang pertama adalah kita berupaya untuk meminimalisasikan false positif dan juga meminimalisasikan false negatif. Tapi upaya ini adalah dua upaya yang antagonis atau bertentangan atau berkebalikan. Karena terkadang upaya yang satu itu akan menyebabkan justru menaiknya false negatif. Jadi misalnya kita meminimumkan false positif, justru nanti akan menghasilkan false negatif, atau kebalikannya, false negatif yang kita turunkan itu juga nanti akan bisa menaikkan false positifnya. Baik, itu tadi. Jadi memang untuk mengklasifikasikan, jadi untuk bisa melakukan proses ekspresi pencocokan dengan ekspresi reguler ini,
merupakan proses yang cukup berat, ya, sangat besar, apalagi kalau kita berhubungan dengan kata dalam kalimat yang ada dalam korpus yang sangat besar. Sehingga kemudian dengan menerapkan aturan-aturan yang cukup jelimet ya di dalam regular expression untuk mendapatkan hasil yang mempunyai false negatif maupun false positif yang sekecil-kecilnya, itu juga merupakan tugas yang sangat berat. Nah, sehingga memang untuk kasus-kasus di dalam pengklasifikasian dalam natural language processing, kita lebih banyak nanti menggunakan pengklasifikasian dengan pembelajaran mesin. Nah, di dalam natural language processing sendiri, ekspresi regular ini lebih digunakan untuk sebagai fitur dalam pengklasifikasian. Jadi bukan sebagai teknik untuk pencocokannya. Demikian juga dia hanya berguna untuk menangkap model secara umum, model generalnya. Jadi ini penggunaan dari regular expression. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan finite state automata dan finite state transducer. Ini sebenarnya masih berhubungan ya. Jadi kalau kalian membahas dalam teori bahasa dan otomata, pada saat membahas regular expression, maka pasti lanjutannya adalah finite automata. Oke. Oke. Jadi apa sih finite state automata? Saya review sedikit ya untuk mengingatkan kembali pada kalian. Jadi finite state automata itu adalah sebuah mesin status yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah himpunan state atau himpunan status. Yang kedua adalah himpunan alfabet yang merupakan simbol-simbol inputnya. Lalu sebuah state awal atau kondisi awal yang merupakan bagian dari himpunan state atau status. Lalu ada beberapa final state yang juga merupakan sub himpunan dari himpunan status. Dan yang terpenting di sini adalah adanya fungsi transisi. Memetakan antara jadi itu tadi yang biasanya nanti dilambangkan dengan menggunakan directed graph istilahnya, atau digraph ya, directed graph. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya adalah berupa sebuah transisi diagram dengan simbol bulatan ya, yang kita sebut dengan simpul atau node, dengan label adalah state atau kondisinya, kemudian ada arc atau arkes atau busur. Nah, ini melambangkan transisinya antara satu status ke status yang lain atau satu simpul ke simpul yang lain dengan transisi berupa input atau labelnya itu adalah berupa input simbol. Kemudian state awal dilambangkan dengan tanda panah seperti ini di depan atau bisa juga menggunakan tanda minus. Kemudian sebuah final state bisa menggunakan tanda double lingkaran atau menggunakan tanda plus. Nah, ini contoh sebuah finite automata yang digunakan untuk mengenali sebuah bahasa, di mana bahasa ini kalau kita telusuri, bahasa apa yang bisa diterima oleh finite state ini, itu adalah bahasa yang terdiri dari, ya, kita mulainya adalah dari
state awal. State awal, kemudian jika diberi input A, maka dia menuju ke Q1. Nah, kalau diberi input B, maka dia menuju ke Q0. Nah, karena Q0 ini adalah final state dan dia adalah berhenti di final state, maka kata itu menjadi diterima. Nah, seperti itu kan. Maka kata apa yang bisa diterima? Salah satunya adalah AB. Jadi A, kemudian diikuti dengan B. Ya, AB. Kemudian kata apa lagi? Kalau ABA itu diterima atau tidak, itu bisa kita lihat. Kalau ABA ini tidak diterima. Kenapa? Karena kalau ABA, dia berhentinya adalah di Q1, Q1 bukan final state. Jadi, secara prinsip, finite automata itu adalah sebuah mesin abstrak yang digunakan untuk menganalisa atau menerima kata-kata dalam sebuah bahasa reguler. Ya, jadi finite automata dan regular expression itu mempunyai hubungan. Ya. Jadi kalau regular expression tadi itu adalah digunakan untuk menyatakan bahasa reguler, kalau finite automata itu adalah mesin abstrak yang digunakan untuk menerima sebuah bahasa reguler. Sehingga pasti ada padanan antara finite automata dengan regular expression. Ya, jadi kalau misalkan finite automata ini dia menerima bahasa yang terdiri dari kata AB, lalu ada kata AB, bisa diterima, lalu ada AB, nah, dan seterusnya, maka ya, bahasa ini itu bisa dinyatakan dengan bentuk bahasa regular expression seperti ini. Sehingga regular expression ini itu menyatakan bahasa yang diterima oleh FA yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi ada hubungannya ya. Jadi kita sekarang ingin melihat, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ini biasanya kalau membahas finite automata itu panjang sekali ya, ada finite non-deterministic finite automata, ada deterministic finite automata, kita nggak akan bahas sejauh itu. Prinsipnya, saya ingin menjelaskan, mengingatkan seperti apa hubungan antara finite automata dan regular expression dan bahasa reguler ya. Oke, nah ini contoh lain sebuah finite state automata, di mana dia bisa menerima apa di sini kalau kita perhatikan. Dia bisa menerima kata yang terdiri dari A, C, AC misalkan. Ini ada AC, AC. Lalu ada ACBC. ACBC. Lalu bisa juga ACC. ACC. Nah, ini biasanya kalau kita menyatakan finite automata dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana mendefinisikan finite automata untuk sebuah perubahan kata atau dalam kata-kata dalam bahasa. Kita nggak mungkin menuliskan kata-kata itu masing-masing dalam karakter-karakter. Maka di dalam finite state automata untuk natural language, kita lebih menyatakannya dengan menggunakan word. Contohnya seperti ini ya. Finite state automata untuk word, contohnya satu kata walk gitu. Ini artinya
FA atau finite state automata ini itu menerima kata work, gitu ya. Jadi kita menyatakannya langsung. Jadi kalau tidak satu persatu seperti ini. Nah, tapi langsung satu kata. Work, word, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menyatakan sebuah finite automata, misalkan untuk infleksi atau kalau dalam bahasa Inggris itu imbuhan yang ditambahkan sehingga nanti kata artinya tidak berbeda, hanya di situ bertujuan untuk apa istilahnya, perubahan waktu ya, kalau di dalam bahasa Inggris kan ada grammar ya. Nah, jadi kalau di sini misalkan work kemudian diikuti dengan ed. Nah, maka kata apa yang diterima ya pasti adalah work. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga kita nyatakan dengan banyak infleksi atau perubahan. Misalkan ditambah S, ditambah ed, ditambah ing. Ini berarti ada tiga kata yang bisa diterima, yaitu apa? Yang pertama, kalau work kemudian dia melewati ke sini, maka dia akan menerima work. Nah, kemudian di sini work. Kemudian yang di sini working. Nah, seperti ini. Ini bedanya cara mendefinisikan FSA untuk word ya, bukan untuk huruf per huruf. Oke, berikutnya. Nah, bisa juga banyak kata, banyak infleksi. Jadi kalau kita punya kan, kalau kata yang kita miliki kan nggak hanya satu, tapi bisa banyak. Kita tidak mungkin menuliskan sebuah ekspresi hanya untuk satu kata saja, tapi bisa banyak kata yang mempunyai pola yang sama. Nah, kalau seperti ini, maka kata-kata apa saja yang bisa diterima oleh FSA ini, ya berarti yang pertama ada log, pakai S, ya, log, pakai ed, ya, pakai ing, dan seterusnya. Jadi ada 3 ya, wrote, work, dan report. Nah, kita lihat di sini ini adalah sama seperti kita mengimplementasikan morfologi untuk regular verb. Nah, ini contoh untuk satu kata-kata ya. Nah, kalau kita ingin membangun FSA dalam sebuah bahasa yang sangat besar seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka itu adalah sebuah FSA yang sangat rumit kan? Sangat rumit, sangat besar. Kata kerja saja, itu pun kalau dalam bahasa Inggris banyak sekali aturannya. Bahasa Indonesia pun sama. Jadi kalau kalian tahu, kalau bahasa Indonesia untuk mendapatkan kalimat dalam istilahnya kata kerja aja, itu kan ada kata kerja yang dimulai dari me, kata kerja yang dimulai dari ke, kata kerja yang dimulai dari di, dan seterusnya. Jadi cukup kompleks untuk membangun FSA ini. Sehingga terkadang kita membangunnya itu dipisah-pisah. Nah, bisa dibedakan menjadi 3 model FSA yang terpisah. Yang pertama adalah FSA untuk leksikonnya saja atau lemanya saja. Kemudian FSA untuk proses morfologi, derivasional atau penurunan. Nah, penurunan ini artinya kalau kita ingin mengetahui bentuk dasar, kalau kita punya kalimat kata kerja, misalkan dipekerjakan, Nah, kita mau tahu kalimat ini kata dasarnya sebenarnya apa. Nah, itu
maka kita membutuhkan FSA untuk morfologi derivasional. Kemudian yang ketiga ada bentuk FSA untuk morfologi infleksional. Jadi yang lemma ini yang dasar, kemudian ini derivasional ini untuk tujuannya adalah menguraikan atau proses pembentukan kata berdasarkan aturan tertentu, ya. Kemudian FSA untuk infleksional ya sebenarnya sama. Tapi infleksional ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris ini sebenarnya yang banyak ya morfologi infleksional. Kalau di kita sebenarnya tidak terlalu banyak. Contohnya apa ya? Jadi dia kata dasarnya itu nanti akan berbeda dengan kata yang dibentuk gitu ya. Contohnya misalkan apa ya yang dia berubah misalkan M jadi P gitu ya. Nah, harusnya dia apa ya? Saya lupa contoh kalimatnya. Jadi harusnya misalkan dia kata depannya pakai P, tapi karena proses penyambungan ini misalkan dia berubah menjadi B atau S. Nah, ini kan ada perubahan bentuk. Ini biasanya morfologinya adalah morfologi inflection. Seperti itu. Jadi ada perubahan bentuk dari kata dasarnya. Nah, kemudian kalau kita sudah masing-masing kita dapatkan ini, baru kita gabungkan menjadi satu. Ya, di mana setiap komponen ini dapat disusun secara bergantian. Kita lihat contoh untuk FSA yang morfologi derivation. Ini adalah aturan untuk, ini bahasa Inggris ya, jadi kata-kata di mana aturan membentuk kata lain yang nanti akan menyebabkan dia berubah bentuk. Jadi contohnya kalau noun diikuti dengan ie is ya. Ini dia akan berubah bentuk menjadi verb. Tapi kalau ditambahin lagi dia Asian, maka dia akan berubah bentuk menjadi noun lagi. Nah, ini contoh-contoh aturan yang bagaimana caranya membentuk kata-kata lain dengan aturan-aturan tertentu. Ini contoh untuk morfologi derivation. Sama kalau di bahasa Indonesia sih tidak terlalu sebulat ini ya. Tapi kita lebih biasanya ada kata sambungnya, ada 3 kata depan, ada 2 kata depan, ada yang menggunakan 1 kata depan, berikutnya ada kata tengah, tapi kata tengah aja jarang ya. Kalau kalian lihat paparan pada pembahasan sebelumnya, itu kan kita juga mengenal ada kata tengah ya, kata yang disisipkan di tengah, tapi jarang sekali. Yang menyebabkan dia berubah, contohnya gemetar. Nah, sebenarnya itu ada kata dasarnya adalah getar. Misalkan seperti itu. Jadi ada kata imbuhan di tengah. Nah itu proses-proses aturan-aturan seperti itu bisa kita nyatakan dengan FSA untuk morfologi derivation. Kemudian ini contoh morfologi untuk infleksional ya. Jadi ada kata benda ditambahkan S, tapi ini juga nanti akan berubah kata kalau terkadang ada kata yang berubah. Meskipun belakangnya S, itu ada yang jadi ES, dan sebagainya. Apalagi ada perubahan secara bentuk yang lain, antara singular maupun plural dengan bentuk-bentuk yang irregular. Ini kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya nggak banyak yang ada
proses yang perubahan bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk lain dari finite state automata, yaitu finite state transducer. Ini tujuannya digunakan untuk pengenalan morfologis. Di mana di sini ini kita bisa melakukan proses analisa morfologi atau parsing morfologi. Contohnya misalkan kita ingin mengetahui sebenarnya kata walk ini itu merupakan kata yang terdiri dari kata dasar walk dengan ditambahkan apa misalkan ed. Nah, ed ini merupakan informasi dia adalah bentuk past tense ya. Seperti itu. Kemudian reporting, nah ini progress ya. Progresif, saya lupa. Progresif. Ya. Ini bentuk verb yang progresif seperti itu. Jadi report ditambah dengan bentuk verb yang progresif. Nah, kita bisa menganalisa sebuah kata kerja atau kata apapun yang untuk mengetahui bentuk dasarnya itu dengan menggunakan aturan yang kita nyatakan dalam finite state dan transducer. Di mana sebenarnya finite state transducer ini hampir mirip seperti finite state automata, hanya ditambahkan sebuah model transisi yang bentuknya seperti ini. Jadi berupa pasangan input-output. Artinya ini menyatakan bahwa kita bisa mengganti simbol X ini dengan Y. Nah, mengganti simbol X ini dengan Y. Kita lihat saja contohnya. Ya, jadi bentuknya sama, hanya di sini ditambahkan transisi yang bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini, nah, ada plus verb, lalu ada tanda ini, tanda titik 2, di belakangnya kosong, ini artinya plus verb ini diganti, bisa diganti dengan kosong, atau kosong tidak ada. Nah, kalau yang ini artinya kata yang seperti ini, ada plus 3 singular, ini berarti artinya ini hanya simbol saja ya, 3 singular ini mewakili bentuk kata singular yang ketiga. Apa kalau dalam bahasa Inggris itu kan bentuk kata ganti ketiga, orang ketiga itu kan ada spesifik kalau menggunakan verb itu harus diakhiri dengan s kan gitu ya. Nah, ini untuk melambangkan itu saja. Nah, ini diganti dengan S. Jadi ini penggantinya S, artinya kalau dia S itu sepadan dengan ini. Jadi ada kata simbol S di belakang, itu berarti dia sepadan dengan ini. Ini kemudian ini juga sama, ini maksudnya kalau di plus pas, ini sama saja dengan ditambahkan ed di belakangnya. Ya, programming. Ya, gitu. Jadi contohnya misalkan saya punya kata, ini kan verb, verbnya sembarang ya, misalkan walk, walks. Nah, walks ini sebenarnya kalau saya lakukan proses penguraian, itu bisa kita dapatkan walks, ya walk itu walk plus, nah S di belakangnya ini itu kan setara dengan ini. Nah, artinya bahwa S ini itu adalah bentuk singular yang ketiga, bentuk kata ganti orang ketiga. Nah, artinya kita bisa mengetahui bahwa kata walks ya, itu bentuk dasarnya adalah walk,
ditambah dengan bentuk bentuk ketiga singular, yaitu S. Ini kalau prosesnya adalah menguraikan. Sehingga kita juga bisa melakukan proses kebalikannya. Kalau saya punya sembarang kata, misalkan kata kerja, apa ya contohnya? Run. Lalu saya mau tambahkan dengan progresif, ini akan menghasilkan apa? Kita juga bisa menghasilkan dari uraian yang ada di contoh FST ini bahwa kalau ada kata run ditambah dengan progresif itu akan menghasilkan kata running. Hanya di sini memang tidak, nanti akan ada aturan lain. Kita di sini belum berbicara untuk aturan kalau ada harus double dan sebagainya. Jadi seperti itu, ini cara mengekspresikan sebuah aturan dengan menggunakan finite state transducer untuk menerapkan atau bisa melakukan penguraian ya dari kata kerja, bentuk lain dari kata kerja menjadi bentuk yang dasarnya atau mendapatkan bentuk dasarnya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan ada tool untuk finite state transducer yang disebut dengan XFST atau Xerox Finite State Tool. Ini sebuah tool yang bentuknya adalah sebuah antarmuka untuk memberikan akses ke operasi finite state. Kemudian dia mempunyai kompilator ekspresi reguler. Jadi di sini inputnya itu kita nyatakan dalam bentuk ekspresi reguler atau regular expression, di mana dengan menggunakan regular expression itu kita bisa melakukan operasi pencarian atau operasi pembangkitan. Operasi pencarian itu yang ini tadi. Jadi contohnya inputnya walks. Nah, walks ini sebenarnya terdiri dari apa? Nah, walk plus ini. Itu pencarian. Sedangkan ini adalah operasi pembentukan. Jadi kalau saya punya kata, saya tambah dengan bentuk progresif, maka dia akan menghasilkan kata baru apa. Jadi tool XFST ini bisa melakukan dua hal tersebut. Bisa menguraikan, bisa membangkitkan. Di mana kita mengatur bentuk FST-nya, jadi FST-nya ini kita tidak menggambar seperti ini, tapi menyatakannya dalam sebuah ekspresi reguler. Makanya tadi saya menjelaskan bahwa hubungan antara ekspresi reguler dengan finite state automata itu apa. Karena di sini untuk menyatakan finite state transducer-nya itu kita menggunakan ekspresi reguler. Jadi ekspresi reguler ini mewakili finite state transducer. Oke, nah toolnya bisa kalian unduh di sini. Nah ini ya, jadi kalian unduh. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung aja di add. Kemudian kalian download versi misalkan Windows ya Windows, kalau yang pakai Mac ya pilih yang Mac, Linux, Solaris silakan pilih aja yang binaries ya. Kita nanti di download nanti akan muncul seperti ini. Jadi bentuknya adalah kalau di Windows ya, saya menggunakan Windows. Dia bentuknya file langsung exe, jadi rar ya, kita ekstraksi saja, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini hasil rar-nya, kemudian langsung aja dijalankan ini. Ini di double klik,
XFST nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ya, ini tampilannya. Nah, tampilan awalnya itu adalah XFST ada tanda siku 0 gitu. Ini menunjukkan dia masih awal ya. Nah, kemudian nanti bisa kalian tuliskan yang pertama regular expression dulu, kemudian kita bisa melakukan proses apply up atau apply down. Jadi cara menggunakannya kita lihat di sini. Ini contohnya, jadi awal pertama dia kosong. Nah, kemudian kita menyatakan bentuk regular expression yang mewakili FST-nya. Jadi misalkan kita ingin membuat atau menganalisa kata yang seperti ini, launch, walk, report, dengan dia bisa diakhiri dengan S, diakhiri dengan ED, dan diakhiri dengan ing. Nah, ini bentuk dari FST-nya. Nah, ini kita nyatakan dalam regular expression seperti ini. Nah, ini bentuk regular expression-nya. Ya. Jadi, penulisan regular expression dalam XFST hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dia menggunakan tanda kurung siku, ini mewakili satu ekspresi reguler. Ya, kalau kurung siku kemudian lalu ada kurung siku lagi, berarti ini ada dua regular expression yang dikoncat, yang digabung, yang disambung. Nah, jadi contohnya ini kan ada regular expression 1, ini regular expression 2. Ya. Kemudian diakhiri di sini dengan tanda titik koma dan diawali dengan tulisan reg expression. Nah, seperti ini cara menyatakannya. Ya. Jadi kalau hanya satu ya satu aja. Jadi nggak perlu. Oke. Berikutnya, nah yang di dalam ini kalau kalian lihat, ini ada launch, walk, report. Nah, kalau kita mau menuliskan regular expression itu berupa kata atau kumpulan dari karakter-karakter, kita menggunakan tanda kurung kurawal. Tapi kalau hanya satu huruf saja atau satu karakter, kita nggak perlu menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, jadi ini itu berarti dia satu kata ya. Jadi terdiri dari banyak huruf ya. Ini kemudian ini or-nya kita di sini menggunakan lambang ini apa? Garis tegak. Nah, garis tegak ini melambangkan or atau ya atau union ya. Nah, ini artinya apa kalau kita tuliskan seperti ini? Ini artinya regular expression ini membaca launch atau walk atau report. Jadi ini mewakili ini kan? Mewakili yang di sini. Ya, kemudian disambung dengan ini. Nah, ini itu diwakili dengan regular expression yang kedua. Persen plus base 0 ini artinya dia tidak diakhiri dengan apa-apa, ini berarti base. Nah, kemudian ini ada SG ya, bentuk singular bentuk ketiga. Nah, itu diganti dengan S. Ini perhatikan. Nah, kata penggantinya ini S karena dia hanya terdiri dari satu huruf saja, nggak perlu pakai tanda kurung kurawal. Jadi S. 0 ini artinya kosong ya, untuk hampa ya.
Kemudian yang ini berarti dia diganti dengan ing, ini diganti dengan id. Oke, perhatikan yang di sini ini variabel sembarang, ya. Sembarang. Ini hanya untuk nanti untuk menguraikan ini sebenarnya maksudnya apa. Nah, kemudian di sini ada persen plus. Persen plus ini maksudnya apa? Ini nanti mencetak. Ini tujuannya hanya mencetak tanda plus ini. Tanda plus progresif ini nanti akan dicetak. Seperti itu. Ya. Jadi ini mewakili ini, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan bentuk regular expression-nya, nanti kita bisa menguji dengan melakukan proses penguraian, ini penguraian, dengan menggunakan perintah apply up, ini artinya kita menguraikan kata walk ini sebenarnya terdiri dari apa. Jadi kalau kita ketik apply up, walks, maka hasilnya nanti akan keluar seperti ini. Walk plus pass. Plus pass, nah ini dari mana dapatnya? Dari ini. Plus pass, ya kan? Kenapa? Kenapa kok plus pass? Karena di sini dia ada kata id. Jadi kata id yang di sini ini diganti dengan plus pass. Oke. Nah, ini untuk menguraikan. Tapi kita juga bisa melakukan proses pembentukan dengan melakukan perintah apply down. Apply down misalkan walk plus singular bentuk ketiga. Kita ingin membentuk kata yang dimulai dari walk dengan menggunakan penambahan singular bentuk ketiga, maka dia akan menghasilkan kata walks. Sama. Dia ditambah dengan ini. Nah, ini ditambah dengan ini, maka dia akan diganti dengan S. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan FST atau Final State Transducer dengan menggunakan tool XFST. Kalian nanti bisa mencoba. Ini tadi penjelasannya sudah saya jelaskan. Ya. Ini juga sudah saya jelaskan. Nah, ini contohnya. Kita bisa menyatakan misalkan dalam bahasa contoh lain ya. Kita ingin menguraikan atau bisa menganalisa kata merapikan misalkan. Maka kita harus mendefinisikan bentuk regular expression-nya terlebih dahulu. Nah, merapikan itu kan karena ada 3. Kalau ini tadi kan hanya ada akhiran ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu banyak menggunakan awalan. Sorry. Nah, ini kita bisa nyatakan. Berarti kan ada 3. 3 regular expression ya. Yang kita bisa sambung menjadi satu. Yang pertama adalah awalan, kemudian stemnya, lalu ada akhiran. Awalan persen plus, ya, ini artinya nanti kita mencetak tanda plusnya. Jadi awalan itu diganti dengan kata me. Ingat kalau katanya lebih dari 1 huruf, kita harus gunakan tanda kurung kurawal. Kemudian rapi, lalu diakhiri dengan akhiran kan. Nah, nanti kita tuliskan ini dalam bentuk regular expression-nya. Nanti kita bisa lakukan contohnya untuk apply up, berarti kita menguraikan, merapikan, maka dia akan muncul awalan plus rapi plus akhiran. Jadi ini sebenarnya terserah kita ya, mau membuat ini awalan kah, kata akhiran kah, atau apa, atau mau kamu ganti dengan prefix, infix, suffix, boleh. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini.